Oke, saudara, ini yang saya dapatkan. Saya mau share, dan karena ini penting sekali, buka hati besar-besar, dengarkan baik-baik. Ini menyelamatkan jiwamu tahun ini. Sekali lagi ya, saudara, kalau saudara tidak bisa dengar, maka saudara sangat berbahaya ya. Oke, saudara, saya mau bicara sama saudara. Tadi pagi saudara, pagi-pagi jam 3 saya berdoa dan didatangi malaikat. Dan malaikat itu, saudara, mau ngomongnya gini, sehemen. Saya ini kan rada-rada ya, 3 kali. Dan dia bawa tulisan apa itu? Saudara, bawa tulisan Ibrani, saudara. Jadi tadi saya suruh minta semua orang mencari. Sejujurnya saya belum tahu artinya apa. Tetapi dia berkata begini, sangat penting, saudara. Dan kemudian ini beberapa dari cari semua ya. Yang pertama, beberapa orang berkata artinya mungkin vehement, karena itu bahasa Ibrani dan bahasa Inggris yang hampir sama, vehement, yang artinya saudara harus on fire, menyala-nyala dan punya cinta, saudara. Cinta yang sangat kuat, saudara. Tetapi ada yang memecah jadi 2, saudara ya. Maka itu dapatnya adalah minyak, saudara, dan apa yang membuat engkau segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara, minyak yang membuat engkau serupa dan segambar dengan Tuhan, saudara. Dan saya tidak tahu ujungnya yang mana. Ada banyak lagi beberapa yang memberikan ke saya, saudara ya. Tapi saya baru tangkap 2 ini, dan mungkin nanti beberapa saat saya akan gali lebih lagi. Tapi karena tadi pagi, saudara, tiba-tiba muncul, jadi saya tetap mau ceritakan. Saya mau ngomong begini, saudara. Nanti kalau perang atau apapun dalam tahun ini, lakukan dengan cinta, dengan semangat, dengan api yang menyala-nyala. Saudara, yang kedua, biarlah tahun ini saudara minta terus diberikan pengurapan, dipulihkan, saudara, supaya engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, karena tadi pada waktu saudara ya penyembahan, saudara, saya tuh lihat Tuhan sangat exciting memberi banyak. Saudara, tidak cukup exciting untuk menerima banyak ya. Tuhan sangat exciting. Saya ini orang ya, saudara, saya ini orang yang sangat suka cerita, saudara. Saya ini gini ya, saya ini kalau lihat orang dan saya mulai tertarik, saya akan panggil dan saya akan mulai cerita. Tapi begitu orang itu tidak punya semangat untuk mendengar cerita saya dan tidak punya telinga yang benar, saya akan berhenti cerita. Saya akan cuma tes 2-3 kali. Dan 2-3 kali orang-orang yang tidak bisa menangkap saya akan cut off loh. Itu saya. Cut off itu bukan berarti saya usir saudara keluar dari Mannheim ya. Tapi percayalah, saya sudah tidak akan pernah memanggilmu dan bercerita dengan engkau ya. Dan saya tidak akan suruh apapun. Saya akan baik-baik sama saudara. Karena buat saudara, saudara tidak mungkin di-upgrade ya, tidak bisa mendengar ya. Nah, tetapi itu juga Tuhan. Makanya sampai ini Yesus, bukan orang lain, berkata begini, caramu mendengar itu sangat menentukan ya. Dan caramu mendengar, saudara, itu membuat engkau menerima banyak atau sedikit. Salah satu, dengarlah dengan exciting. Dengarlah dengan, saudara ya, pengenalan. Mendengar dengan hati, bukan dengan caramu sendiri. Nah, saudara, tadi pada waktu saudara mulai nyembah, saudara, dan Tuhan langsung bilang begini, ganti lagunya. Karena aku lagi gak pengen kalian teriak-teriak megah. Aku mau kalian masuk ke dalaman. Saya coba bawa masuk ke dalaman, tapi ya seperti itu. Maaf ya, maaf. Saya ini kalau di sini kan bukan gereja, jadi nggak bagus-bagusan pelatihan. Pemain musiknya semuanya, ya, konsepnya megah. Ketika Tuhan bilang sweet, masuk, nyanyi holy holy holy, masuk ke dalaman, itu aja nggak bisa.
Bahkan Ovi, tadi siapa yang main keyboard gak tahu, pokoknya Ovi, Leo tidak bisa masuk. Kenapa? Konsep kalian ini udah megah. Padahal Tuhan mau sweet masuk ke dalaman. Dan kalau tahun ini kalian tidak bisa seperti itu, bahaya besar. Karena kalian mendengar pakai konsepmu, bukan pakai pengenalan. Terus saya selalu ribut sama Miss Cherry, karena selalu pakai konsepnya. Nah, kalau saya bilang gini misalnya, Cer, itu belum masuk TikTok. Ngomongnya gini, ibu tahu nggak caranya buka TikTok? Saya bilang gini, Cer, sebelum elu saya angkat saya kerjain semua sendiri. Jadi pertanyaan bilang, ibu tahu nggak cara buka TikTok? Itu pertanyaan paling goblok di dunia. Konsepnya itu loh, saudara. Ya, saudara, ketika kemarin saya bilang gini, masukkan semuanya, ya. Siapa yang punya hasil, siapa yang punya kaos, karena kita mau pelantikan taktik. Saudara, ada beberapa yang ngomong begini sama saya, Bu, saya sudah masukkan tapi sama Bu Nike tidak dipilih. Bu Nike cuma milih bajunya sendiri. Saudara, nah itu konsepmu itu iri dan marah. Saudara, yang dimasukkan berapa? 80.000. Saudara, sedangkan saudara kita cuma punya uang 20 juta. Saudara yang minta kaos berapa? 1.000. Saudara, dan ada beberapa yang masukin suruh beli di dia, harganya berapa? 150. Saudara bisa ngerti gak sih bodohnya kalau orang pakai otaknya dia, terus iri dan marah, bilangnya apa? Punya saya gak diambil, sama Bu Nike saya gak dikasih. Ya gak mungkin lah, 1.000 orang saya punya uang 20 juta ngambil yang harganya 150.000. Saudara bisa mudeng gak? Hei, sampai yang paling belakang, mudeng gak? Kalau kamu gak mudeng, ya, saudara tidak bisa berubah tahun ini. Saudara tergilas. Saudara bisa mudeng gak, saudara? Cara mikir yang salah. Bu Nike pontang-panting bahkan gak ada dari produknya. Kenapa? Dia coba buat kaos yang bisa dibagiin buat pelantikan 20.000. Itu pun tetap kita mesti nombok. Tapi orang lain marah karena dibilang saya sudah majuin tapi gak dibeliin. Lah punyamu 150, buat 1.000 yang mana sanggup kita. Saya berdoa saudara ini punya cara berpikir, ya. Saudara misalnya gini, Bu, saya kan nggak tahu 1.000, kan tahu panitia segitu banyak. Mikir dong, ya. Mikir. Saudara ini ada di fase semua harus cepat, ya. Bisa mengerti ya sampai di sini ya? Kalau enggak, saudara tidak akan berfungsi. Nah ini. Nah pada waktu tadi kita doa, saudara, saya tuh lihat hati yang mengerikan. Sebagian hatinya iri, sebagian luka, sebagian sombong, sebagian membela diri. Dan Tuhan bilang, itu loh hati mereka. Dan itu akan menjadi celah sangat mengerikan, menghancurkan engkau. Ini contoh lagi. Saya baru panggil Pak Ferry. Saudara, Pak Ferry itu saya tahu dia setia. Saya mau kasih pelayanan sendiri, gereja sendiri, pelayanan sendiri. Tapi saya tahu saudara butuh daya tarik yang pertama, dan butuh saya setidaknya, atau istrinya. Loh, ini kan kenyataan. Istrinya itu top nomor 2 loh saudara ya, sekarang setelah Joshua yang paling dicari khotbahnya, top nomor 2 loh saudara. Ya selain saya ya, saudara yang paling dicari, sampai orang Amerika, orang mana-mana minta burut apung. Jadi saya bilang begini, Fer, dan istrinya itu punya kekuatan membawa ke ilahi. Saya bilang gini, kamu, saya tuh pengen kasih kamu gereja di mana kamu mengembalakan dan menjadi besar. Dan saya perkerjakan istrimu, bantu cuma
khotbah dan membawa yang ilahi supaya orang datang. Saudara, dia bilang apa? Bu, kalau saya kerja sama istri saya lebih baik enggak bisa. Saya bilang oke. Ya sudah, kamu berdoa. Karena saya gini, saya ini kan ngitung, saya nggak akan invest gereja dan jemaat ke Pak Ferry sendirian, karena saya tahu tidak mungkin. Saya tahu hitungannya tidak akan jebol. Ini akan menjadi gereja kecil yang tidak akan bertumbuh menjadi besar. Tapi padahal kalau dia mau menunggangi istrinya, loh kenapa kita mengerjakan kelebihan istri lo? Kalau istrimu bagus soal ini, tunggangin dong. Kenyataannya yang berburu tuh singa betina loh, bukan singa jantan loh. Singa jantan itu tinggal makan loh. Pak Sugiarto tahu artinya, betul kan Pak? Ya, lo singa jantan itu tinggal gini loh. Lo tinggal begitu loh. Gunakanlah singa betinamu. Ya. Pak Agung itu kan selalu ngomong begini, biarkan Bu In kerja, saya gunting pita. Betul kan? Ini orang pintar. Tapi lukanya Pak Ferry dengan istrinya, loh memang istrinya kampungan, kurang ajar, bego, saudara ya, karena menyiksa dia dulu ya. Tapi lukanya yang tidak pernah sembuh membuat dia berkata, enggak, saya nggak bisa kerja sama dengan istri. Dan saya juga bilang, Fer, maaf ya, kalau kamu tidak bisa kerja sama istrimu, saya nggak akan kasih gereja itu ke kamu. Karena saya tahu pasti, saya sebagai pemimpin, saya tahu hitungannya tidak akan berhasil dan tidak akan menjadi besar. Nah, saudara, kenapa saya sebut nama selalu? Saya mau saudara bisa cek kebenaran, saya nggak ngarang. Dan saudara harus benahi hatimu. Benahi hatimu. Kalau engkau tidak benahi hatimu, saudara, engkau tahun ini tidak bisa growing besar dan mencapai puncak. Benahi hatimu. Nah, Tuhan gak bisa kasih kepada orang yang iri seperti Saul. Tuhan gak bisa kasih kepada mereka yang capek seperti Simson. Simson itu capek, akhirnya dia main-main dengan Delila. Kalau kamu capek dalam pelayanan, kamu ujungnya akan cuma menjadi Simson. Kamu mesti jujur ya, dan kamu mesti seperti tadi saya bilang, saudara, tadi Pak Fendi rada jelek. Nyinyir itu bukan nembak kiri kanan. Nyinyir itu di dalam, saudara. Di dalam penuh dengan luka dan sesuatu yang meletihkan, sehingga ngomel, saudara, tanpa memberi solusi, bukan menegur. Menegur itu tidak masalah, tapi kalau yang di dalam letih, saudara, dan cuma ngomel tanpa solusi, itu nyinyir, saudara ya. Nah, saya mau saudara benahi, karena saya tadi lihat yang luka, saya lihat yang kotor, saya lihat yang marah. Bahkan saudara bilang, Bu, ibu lihat yang berzina. Enggak, kenapa? Karena seringkali orang berzina itu bukan karena saudara engkau jatuh bangun soal itu karena saudara kecanduan, tapi karena kau capek, karena kau luka. Perhatikan sungguh-sungguh akarnya supaya saudara menjadi sembuh. Perhatikan sungguh akarnya supaya saudara menjadi sembuh. Ya, pagi hari ini Tuhan sangat bicara. Oke, saudara, ini yang Tuhan bicara. Saudara dengarkan baik-baik, ini menyelamatkan dirimu sungguhan. Yang pertama, Tuhan bilang begini, tahun ini adalah tahun ketepatan dan kecepatan. Saudara harus melatih diri untuk masuk kepada tahun ini dengan ketepatan dan kecepatan. Saudara, ayatnya berkata, semua orang ya, kidal yang ahli dalam hal melontarkan batu dengan memakai umban, kalau mereka mengumban tidak pernah meleset sedikit pun.
Bahkan ayat yang berkata, mereka bilang gini, mereka bisa mengumban 1 helai rambut. Jadi kalau rambut diginiin, mereka bisa buat putus dari jarak sangat jauh. Saudara, dan Joshua pernah khotbah ini bagus banget. Tapi saya mau berkata begini, nggak mungkin dia bisa mengumban sebegitu tepat tanpa latihan. Mungkin nggak tiba-tiba jago mengumban? Nggak bisa, latihan. Saudara, jangan takut ketika gini ya, saudara buat bongkar. Ya, saudara sudah capek buat disuruh bongkar. Nah itu berarti saudara tidak punya hati coachable. Berarti saudara tidak siap dilatih sampai tepat. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara nih ya, saya ngomong, terus saudara reaksi saudara jelek. Ya misalnya saya beberapa kali ya, saya ngomong, orangnya bilang gini, ya udah kalau gitu nggak usah pelayanan. Bayangin ya, ada orang cerita nih begini, Bu, kemarin pada waktu retret banyak sekali ya yang antre. Akhirnya saya bilang, sudah makan aja di pinggiran di warung, lebih cepat. Bahkan dia pesenin Gojek beberapa, beliin makan warung. Saya bilang, itu bukan menolong, itu merugikan Mahanaim, itu merugikan kerajaan surga. Karena sejumlah orang retret sudah dibeliin makanan produk segini. Saudara membantu dengan cara saudara GoFoodin dan beli orang di kiri kanan, itu nggak nolong, itu merugikan kerajaan surga. Berarti bahan makanan sekian terbuang. Saudara, dan orang ini bilang apa? Ya udah lain kali saya nggak melayani. Saya bilang itu jawaban goblok. Kalau jawaban seperti itu, saya tidak usah hajar lagi. Keluar, tidak usah di bawah saya. Karena berarti kamu tidak bisa dididik. Sudah bisa mengerti? Harusnya saudara jawab apa? Oh, merugikan ya. Saya nggak mikir. Saya mikir itu menolong. Lain kali saya akan bantu ngangkat atau bantu apapun, bantu bagiin, tapi supaya makanan bahannya tidak ada yang terbuang. Bisa mengerti kan? Tapi bukannya terus ada juga yang diem. Ya udah, nggak tahu, saya nggak ngerti kok. Itu membuat saudara tidak mungkin tepat. Bisa mengerti? Nah ya, saudara, itu membuat saudara tidak bisa tepat kalau saudara tidak pernah mau dihajar, tidak mau berubah. Terus saudara bilang gini, ya pokoknya menurut saya desain saya bagus begini. Hei, desainmu bisa bagus, orang bisa nggak mudeng. Ada orang bikin desain buat Natal, gambarnya gede banget pohon Natal, bagus, keren, elegan. Tulisannya saudara kecil di pinggir. Lo tujuannya apa sih? Mau pamer pohon Natal? Bahkan gak usah ada pohon Natalnya ya, tulisannya segede gaban. Ya, terus kemudian di pojok kecil pohon Natal. Sudah cukup. Saudara bisa mengerti? Desain itu bukan soal saudara ya keindahan, kecuali kalau bajunya lain lagi. Baju profetik dengan baju keindahan juga beda lagi, betul? Saudara mesti ngerti. Dan kalau ditegur, harus saudara siap. Tahun ini kalau hatimu tidak bisa ditegur, saudara, engkau tidak akan bisa tepat. Sekali lagi, ketepatan tahun ini sangat menentukan ya, sangat menentukan. Saudara, kita tahu ya, pada waktu itu Tuhan bilang begini, lakukan orkestra, buat gelombang. Tuhan sampai ngomong gini, kamu lihat tsunami di Jepang, kalau kamu tidak buat gelombang hari itu, dan salah satunya gelombang bangsa-bangsa, itu Tuhan bilang akan hancur satu bangsa. Saudara, yang kedua, hari itu Tuhan suruh kita tahan kecelakaan. Saudara, dan tanggal 2, satu kapal 350 orang terbakar tapi selamat, betul kan? Saudara, sekali lagi kalau enggak tepat saudara ya, maka semuanya bam, nabrak. Hei saudara, maka saudara akan masalah ya, akan masalah. Nah saudara, yang kedua, kecepatan. Saudara, engkau itu bisa ya, benar,
Tapi kalau nggak cepet, masalah, betul? Ini contoh aja, contoh. Saudara, Tuhan itu bilang begini, aku mau memeteraikan semua yang retret dan semua berkat retret hari ini. Loh, kalau saudara bilang gini, saya mau juga Tuhan, tapi saudara datangnya minggu depan, dapat enggak? Ya enggak. Saudara, dan buat saya ini orang yang gini ya, Tuhan ngomong saya langsung bilang gini, pakai, cepetan buat. Seberapa yang bisa pakai, sebarkan. Karena buat saya ya, saudara, begitu saya pakai ini, saya bilang ini jaminan Tuhan. Bayangkan persediaan makannya aja 3 tahun. Saudara mau tahu besarnya aircraft carrier? Itu 20 lantai gedung biasa. Lebarnya saudara 3 kali lapangan sepak bola. Saudara, isinya 90 pesawat. Saudara, buat kapal kecil rumah sakitnya aja berapa? 20. Dan 20 kapal lain untuk kapal perang. Saudara bayangin kerennya. Ada nuklir, senjata, isinya buat BBM aja bisa buat berapa? 1 tahun. Saudara, jadi kalau saudara pakai ya, bukan berarti yang tidak pakai tidak terima, tapi saudara ngerti dan berkata gini, Tuhan, aku terima. Saudara bisa bayangin gak sih, harganya itu saudara triliun. Saudara sedang menerima sesuatu yang great. Nah, tapi soal kecepatan, semua yang masuk di situ, saudara, semuanya, tidak tahu dokter, tidak tahu ahli, saudara komputer, tidak tahu saudara bagian ahli, saudara nuklir, dimanapun saudara dia, jam berapapun dan lagi ngapapun, dia tidak boleh lepas dari alarm. Jadi dia punya alarm pribadi, semuanya ngantongin atau bawa alarm pribadi. Dan saudara, kalau alarm itu bunyi, dalam 3 menit saudara harus di tempat itu, lapor dan siap. Terlambat, saudara langsung dikeluarkan, tidak ada ampun. 3 menit. Jadi tidur pun, kalau alarm itu bunyi, saudara harus lari. Saudara bayangin ya, ini gedenya saudara 3 kali lapangan bola. Ya, misalnya saudara lagi di ujung, saudara mandi, terus tiba-tiba bunyi tet, gitu saudara ya, ada di ujung sana, harus naik kapal berangkat. Maka saudara bisa bayangin ya, sembari mandi, sembari make up, lari saudara ya, dan sampai ke sana nggak boleh tersesat. Begitu tersesat, karena saudara sudah pasti telat, dan saudara nggak sampai ke sana, saudara langsung apa? Dikeluarkan. Nah, ini kecepatan. Tapi berapa banyak dari kita ikut retret ini, bahkan gak ngerti kalau Tuhan bangunkan jam berapapun siap. Ini kayak nih ya, ngomong soal, saya ini ngomong dari jam 3 Vehemen. Saudara cariin Ibu Cherry baru buka jam berapa? Jam 8. Iya, oke. Ya udah telat. Yang lain semua udah buka dari pagi. Saudara, saya memang paling akhir. Itu dia. Kenapa? Saya udah tahu dia pasti paling lambat respon. Udah tahu saya. Ya. Jadi kenapa saudara? Nah, saya ini mau ngomong gini. Kita ini semua harus belajar. Alert. Bisa mengerti? Alert. Kecepatan. Kalau hari ini Tuhan bilang sama kamu, deklarasi, jangan tahan. Kita pakai hitungan aircraft carrier. Apapun 3 menit, saudara harus on position. Siap? Tahun ini apapun kondisinya, saudara harus on position dalam 3 menit. Amin. Di roh, kalau Tuhan panggil misalnya, ya, penjaga sulut misalnya, atau penjaga Lampung, ya, akan ada banjir. Dalam 3 menit saudara sudah angkat tangan, deklarasi. Saudara harus bilang ke semua yang di sana, patok, tahan banjir. Bisa ngerti? Saudara harus alert.
On position dalam 3 menit. Bukan berarti tegang. Saudara, kayak tadi malam, saudara ya, jam 10 tiba-tiba Tuhan bilang begini, masuk doa. Ya udah, saya tuh lagi makan, saudara. Saya langsung bam, langsung saya duduk. Saudara ya, saudara, saya langsung bilang, ada apa Tuhan? Tuhan bilang, terus gemakan, terus bilang kecepatan dan ketepatan, karena anak-anak buahmu benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara, saya mau saudara mengerti kecepatan. Sekali lagi, ini tahun ketepatan. Dan apa saudara? Kecepatan. Kita ambil ya, mulai hari ini bilang di hadapan Tuhan, Tuhan, dalam kondisi apapun, begitu alarmku bunyi, 3 menit aku on position. Amin. Tidak ada melo-melo gini, Tuhan, hatiku masih sakit, gimana suruh perang? Tuhan, aku lagi dimarahin Bu Iin, udah gak ada tenaga buat perang. Out dari pasukan khusus yang seperti itu. 3 menit on position. Amin. Dengan hati, dengan semuanya, ya, karena saudara tidak bisa on position dengan telinga hati yang tidak benar-benar terdidik mendengar, rendah hati, ya. Oke, sekarang ini janji Tuhan yang saudara harus pegang dan aktifkan. Saudara, yang pertama Tuhan bilang gini, keselamatan Tuhan berikan selama-lamanya. Dan dia bilang begini, tidak akan mendapat malu dan tidak akan mendapat noda sampai selamanya. Pegang ini saudara. Tuhan bilang begini, jebakan sangat banyak. Kalau kalian tidak doa dan aktifkan ini pribadi demi pribadi, tahun ini kalian akan salah dan salah dan salah, dan kalian akan malu. Kalian tidak akan terselamatkan. Saudara, jebakan dalam bentuk seks, dalam bentuk saudara penipuan, dalam bentuk uang, saudara dalam bentuk saudara ya kejatuhan. Saudara, Tuhan bilang, saudara aktifkan ini. Nanti pulang beresin, bilang gini, Tuhan ya, yang butuh PPT-nya minta sama pemimpin, pasti ditaruh. Saudara bilang, Tuhan tidak akan malu, nggak akan malu, ya. Saudara, artinya kamu akan dapat kemampuan, dapat pengertian, dapat ketajaman, pemulihan, tidak malu. Bisa mengerti saudara ya? Dan ayatnya berkata, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Seperti apa yang tadi Pak Fendi katakan, kuncinya tahun ini cari Tuhan. Tahun ini cari Tuhan. Ya, waktu saudara duduk cari Tuhan, bilang Tuhan ngomong. Waktu saudara nyetir cari Tuhan, Tuhan bicara. Jangan cari Tuhan itu cuma pada waktu baca Alkitab, enggak. Cari Tuhan itu bahkan pada waktu engkau mengajar. Saudara, guru-guru bilang, Tuhan kasih aku hikmat supaya aku ngajar matematika, ya, kayak Profesor Surya. Anak Papua semua menang Olimpiade. Saudara teriak di sini, teriak, Tuhan tolongi aku. Saudara, kalau saudara ini belum punya murid, teriak, Tuhan temukan aku dengan murid. Karena ayatnya bilang, pergi jadikan semua bangsa murid. Itu wajib loh. Saudara tidak punya murid, saudara tidak bisa loh. Saudara tidak bisa masuk kerajaan surga. Masuk aja nggak bisa, karena bagian pertama adalah saudara harus memuridkan. Pergi jadikan semua bangsa murid. Memuridkan. Saudara, oke, ya. Saudara, janji yang kedua, Tuhan bilang begini, aku akan menggendongmu sampai masa tuamu, ya, sampai masa tuamu. Saudara lihat ya, kenapa saya selalu suruh Miel, Elion, sama siapa aja dalam kondisi apapun digendong. Saudara, buat saya itu bukan karena dia cucu saya, nggak penting. Penting karena apa? Tindakan profetik bahwa kita digendong. Orang bilang, Bu, kenapa sembari makan ibu bolehin? Nggak apa-apa, ujungnya ya kita makan aja butuh digendong Tuhan. Saudara mau tahu kenapa? Saya ini mendoakan lebih dari 5 orang.
saudara keselak waktu makan mati. Saudara, saya mendoakan satu anak. Saudara, puji Tuhannya tertolong. Saudara, dia umur 9 tahun makan mie. Saudara bayangin ya, mie-nya gak tahu kenapa mie-nya bisa masuk ke saudara saluran yang lain. Itu koma, saudara, mati dan koma dibawa rumah sakit. Ujungnya puji Tuhan lah, setelah didoakan berapa kali, akhirnya anak itu bangkit. Saudara, dia sudah sempat mati dan kemudian koma. Hanya karena apa? Keselak mie. Saya nggak tahu persisnya mie-nya masuk mana, saya nggak tahu. Saudara, saya doain orang lain lagi. Saudara, ini anak, ya. Saudara, dia mainan kancing baju masuk. Saudara, mati. Sampai saya bilang gini, aduh Tuhan, kita ini makan aja butuh digendong Tuhan. Bisa mengerti maksud saya? Kalau kita salah makan, ya, berapa banyak? Nah, satu lagi, ini saya sampai, aduh Tuhan. Ada orang makan udang sama jus saudara jeruk. Ya, beberapa bilang itu enggak boleh. Berapa banyak di sini yang tahu? Kalau saudara makan udang nggak boleh makan jus sama jus jeruk. Coba boleh angkat tangan yang tahu. Kan sisanya nggak tahu. Saudara, dia makan di restoran, saudara, udang sama jus jeruk, langsung koma. Akhirnya dipompa semuanya. Orang Kelapa Gading kaya raya loh ini. Saudara bayangin, kaya raya. Saudara bisa lupa kalau makan udang tidak boleh makan jus jeruk. Saudara, dia bengkak seluruh badan. Saudara, dipompa semuanya. Dokter bilang gini, Bu, ibu telat 5 menit saja mati. Saudara bayangkan, ya, tahun ini saudara butuh digendong. Kenapa saya suka tarian, saudara? Anak-anak kecil digendong saya suka kasih kode, tapi penari suka lola lolo. Anak-anak. Apa susahnya sih nyari penari anak-anak segitu banyak langsung digendong? Ya. Saya tuh kadang-kadang gak bisa mengerti loh. Respon terlalu lambat. Ya. Saudara, kalau saudara mati 3 menit tidak ditolong, itu otaknya langsung damage. Saudara bisa dipompa, ujungnya bangkit, tapi sudah lumpuh total karena otaknya sudah rusak. 3 menit itu waktu yang menentukan. Waktu yang menentukan. Ya. Saudara, tahun ini kita harus digendong Tuhan. Maka tiba-tiba pada waktu kamu digendong, kamu melakukan sedikit, kita bisa mencapai ketinggian tertentu. Betul? Saudara, dan buat saya ini orang yang pada waktu saya menikah, pada waktu saya ke Belanda, saudara, ini lagu yang saya terus nyanyikan. Sampai masa tuamu. Nah ya, ada yang tahu lagu itu? Nah ya, tapi nggak tahu. Kalau ini angkatan Yeho udah nggak tahu. Nggak tahu kan Yeho? Nggak tahu. Angkatan ini udah nggak tahu ya, saudara. Coba siapa yang masih tahu? Olvi masih tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah, pada nggak tahu. Oma yang tahu, saudara ya. Lagu itu saya pegang dan saya nyanyikan, saudara. Dan itu membuat saya lulus dengan bahasa Belanda yang kacau balau. Saudara, itu terus membuat saya menghadapi apapun. Saudara, ngurus anak sembari buka rumah singgah. Saudara, kemudian tidak punya uang tapi memberi makan 1000 orang. Saudara, saya cuma tahu, saya pegang lagu itu sampai masa tuamu. Dan tiba-tiba, saudara, sudah lama Tuhan tidak kasih ayat itu. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, aku kasih ayat itu buat tahun ini. Bilang sama anak-anakmu bahwa kamu mencapai hari ini sampai di sini karena setiap kali kamu melakukan apapun, kamu nyanyi lagu itu dengan berkata, Tuhan, sampai masa tuaku Engkau menggendong aku. Ya, ada yang tahu lagunya? Kalau ada boleh nyanyiin.
Oma nih ya. Oma, kita butuh lagu itu ya Oma. Coba Oma nyanyi yang keras. Wih, kita lihat. Ayo Oma. Sampai masa tuaku, aku Yesus tetap diam. Sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku akan melakukannya dan selalu menggendong kamu, dan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayo semua nyanyi sekarang. Nyanyikan ini dengan lagu dengan iman. Yesus tetap dia dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Oke, sampai masa tua. Sampai masa tuaku, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih aku menggendong kamu. Aku telah Lakukan gerakan beda. dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Bikin mahkota. Sampai masa tuaku, Mari bikin mahkota Nana. Dan kalian akan menerima kemuliaan. dan sampai masa putih rambutku, aku menggendong Amin. kamu. Aku telah melakukannya Dan terus. mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. 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 Silakan duduk. Cepat ya, cepat. Makanya semua harus cepat sekarang. Saudara, ayatnya itu bagus banget. Pertama, gendong. Kedua, saudara, menanggung. Menanggung itu beda sama gendong. Menanggung itu saudara punya utang, saudara salah, yang nanggung orang lain. Bisa mengerti? Ketiga, dia bilang aku menyelamatkan. Dan yang keempat, ayatnya ini bilang begini, aku ini suka melakukannya. Aku mau melakukannya. Bukan kita loh, Tuhan yang suka. Amin. Saya berharap tahun ini aktifkan. Ini modal. Perkara seberapa terjadinya, saudara, tergantung saudara. Bisa mengerti? Misalnya begini ya, semua tadi digendong, semua. Ada beberapa yang mungkin mau latihan sehingga bisa melakukan gerakan yang terbaik. Coba, salah satu siapa yang sudah latihan yang bisa melakukan terbaik sampai Abi bisa pakai tangan. Tapi yang satu nggak berani. Itu beda loh. Betul, saudara? Saudara, biar bagaimana kalau Miel sama bapaknya, Miel mau nggak sama papanya? Dia melakukan banyak gerakan bagus. Saudara ya. Oke, siap. Nah ya. Nah, dia kan paling tinggi. Tapi ada bagian dia loh, nggak semua orang bisa digendong begini. Ya, ini nggak gampang. Saudara, dia harus butuh penyerahan total, butuh badannya kuat, ngelok istilahnya, tidak nekuk sama sekali. Ya, nah, udah silakan, terima kasih. Tuhan sangat ingin membawa saudara sangat tinggi. Amin. Tapi ada bagian saudara. Setiap kali Tuhan itu ngomong begini sama saya, dan saya tuh pengen wariskan itu ke saudara. Tuhan bilang gini, kenapa aku selalu cerita sama kamu? Karena cuma kamu yang mendengarku dengan telinga pengertian
dan ketepatan. Saudara, Tuhan gak bisa cerita orkestra ke orang lain, karena orang lain gak pernah tertarik pada waktu Tuhan bilang. Tuhan gak pernah bisa cerita, saudara, tentang sidang ilahi, karena orang lain gak pernah. Dan setiap kali cuma satu Tuhan ngomong sidang ilahi, saya akan pelajarin. Dan hari ini, saudara, pada waktu Tuhan ngomong soal taktik, soal aircraft carrier, bukan sama saya, sama Joshua, tapi saya pelajarinya sampai hari ini. Dan setiap kali saya pelajari, saya ngomong gini ya, saya ambil Tuhan. Saya ambil Tuhan. Aircraft carrier saya ambil. Saya di situ. Dan saya suka bilang gini, pemimpin panglima tertinggi kamu, panglima nomor 2 saya. Tuhan bilang, ya kamu kan gak pernah mau kalah. Pastilah Tuhan. Saya bilang, saya mau ada di situ. Saya yang akan menggerakkan 20 ya, saudara, 20 saudara rumah sakit. Itu rumah sakitnya rumah sakit apung, kemanapun siap. Saya akan menggerakkan 20 saudara kapal induk. Jadi di dalam aircraft carrier ada lagi 20 kapal induk. Saya akan menggerakkan 90 pesawat. Saya akan menggerakkan 50 helikopter. Saudara, bisakah saudara menangkap ini? Atau saudara cuma dengar gini, taktik, bengong. Oh iya, taktik. Aircraft carrier, apa itu? Embuh. Sekali lagi, semua yang Tuhan kasih modal, termasuk aku menggendongmu, itu modal. Selebihnya terserah saudara. Saudara, yang ketiga, ini janji Tuhan ya. Saudara, yang ketiga, Tuhan bilang begini, damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bahagiamu akan terus melimpah seperti gelombang yang tidak pernah berhenti, sampai anak cucumu, wah saudara lihatin, sampai seperti pasir kersik banyaknya. Mereka tidak akan dilenyapkan. Syaratnya ada apa? Mengajar dan menuntun. Seberapa saudara bisa diajar dan dituntun, dan mengajar dan menuntun orang lain? Bisa mengerti? Ini syarat. Saudara, seberapa engkau bisa diajar? Sampai hari ini saya diajar terus sama Tuhan, terus dan terus dalam segala hal, saudara. Tapi ada orang-orang yang susah sekali diajar, ya, susah sekali diajar. Ini supaya saudara ini ngerti ya. Aduh, saya kadang-kadang, saya ini lagi mau memporak-porandakan cara mikir saudara. Saya ini habis selesai retret, sudah konseling dengan 10 orang yang ikut retret, dan semuanya tidak mudeng, walaupun mereka sangat ingin loh saudara. Ada satu orang datang dan berkata begini, Bu, saya ini penjaga, pendoa ya, dan saya juga punya ijazah perawat, bahkan megang orang yang di ICU. Saya dengar panggilan Tuhan, karena itu saya keluar dari perawat. Saya mau jadi Yusuf akhir zaman. Terus saya nanya, kamu jualan apa? Nggak ada, modal pun tak punya, tapi saya mau jadi Yusuf. Saya kemarin masuk kelas Yusuf, saya mengerti, pingsanlah saya. Saudara bisa ngerti kenapa saya bilang saya pingsanlah saya? Loh, destininya itu jadi perawat, sudah jadi pendoa, sudah saudara punya sertifikat, ngapain keluar jadi Yusuf? Di usia 50 tahun ya saya pingsan. Sampai saya aduh Tuhan Yesus. Ikut retret dan bilang, saya dengar panggilan Tuhan. Ada missing link, bisa ngerti gak sih? Ada missing link. Saya bilang, Tuhan ini gimana sih ngajarin? Satu lagi nih, maaf kalau orangnya ada di sini, maaf ya. Saudara dia PNS, saudara dia sudah naik, jabatannya sudah tinggi. Saudara dia bilang, Bu, saya dengar panggilan Ibu untuk jadi pendoa. Saya mau keluar dari PNS jadi full timer. Pingsan lagi saya. Aduh, saya mikir gini, yang salah apa ya khotbah saya ya? Saudara, dan dia bilang, saya sudah ikut retret,
Saya sudah masuk kelas Petrus. Saya mau jadi hamba Tuhan. Duh, saya mau pingsan rasanya, saudara. Saudara bisa ngerti gak sih? Ada yang miss. Apa? Aduh, saya benar-benar aduh. Saudara, saya tidak tahulah dengan saudara ya. Tapi saudara urusan benar-benar. Dan bilang ini, ajari aku Tuhan. Ajari aku. Bang Simon khotbah bagus banget. Tanpa roh pengertian, semua pelajaran akan salah. Salah. Saudara, ini contoh, maaf sekali lagi yang berhubungan dengan rumah saya, maaf ya. Tapi karena apa yang kalian buat tuh benar-benar contoh di depan saya. Saudara, orang-orang itu sangat pengen memberkati saya. Saudara mau tahu, mereka itu beli pompa sampai 4, saudara. Dengan segala macam tipe, dengan segala macam ukuran, saudara. Padahal dulu tempat saya itu baik-baik saja, saudara. Tanpa pompa sama sekali, pakai pump. Dan ngalirnya jelas kencang. Kenapa? Rumah saya sama pump itu sebelahan. Jadi semua dari pump pasti paling kencang di rumah saya. Tiba-tiba semua orang tuh bilang, saya mau kasih yang terbaik, Bu. Saya bikinin air, saya bikinin pompa, saya bikinin ya dari bawah. Saudara mau tahu hari ini, kalau buka cek. Dan yang lebih ngeri lagi, tiap 5 menit saya harus flush. Saudara, flush WC. Flush WC nyala, jerat. Begitu mati, saudara ya, 5 menit kecil lagi. Terus mereka bilang ini, Bu, saya ganti pompanya sambil ini. Itu kalau ganti pompa, jebol semua rumah saya. Karena kalau kondisi begitu itu maksudnya apa? Pipa yang di dalam tidak bercabang langsung, tapi dia lewat flush dulu baru ke air. Sampai saya bilang gini, dan mereka berpikir, mereka tahu, loh saya gini-gini sekolahan keluaran arsitek terbaik ya di Belanda. Ini yang saya bilang. Saya tuh sebelumnya saya udah ngomong gini, plumbing jangan dikutak-kutik dan ngomong sama saya, karena plumbing adalah paling masalah. Plumbing itu urusan pipa perpipaan, saudara. Dan mereka bilang, oh semua jago. Pada waktu saya tanyain jenis pipa aja nggak tahu, jenis pompa aja nggak tahu, dan mereka merasa bisa dan beli. Saudara, jenis lampu aja nggak tahu. Maaf ya, maaf. Saudara yang mengaku arsitek, saudara yang mengaku pemborong, kalau saudara urusan sama saya memang rewel. Karena saya dididik sangat rewel, saudara. Dan pada waktu saya didik, saya ngomong begini, ini punya saya masalah. Masa setiap mandi saya 5 menit mesti nge-flush. Setiap mandi 5 menit nge-flush. Terus jawabnya apa? Saya ganti pompanya ya. Saya udah ngomong lebih dari 10 kali, ini bukan soal pompa. Saudara, saya mau ngomong apa? Ini loh saudara, kalau engkau tidak bisa diajar, otakmu tetap ngomong pompa. Kalau keras butuh pompa. No, untuk keras dan cepat nggak butuh pompa, butuh plumbing, butuh ukuran, butuh semuanya pengaturan. Nah, banyak orang gitu, melayani Tuhan, ukur pikirannya apa? Full time. Jadi Yusuf pikirannya apa? Saudara jadi pengusaha. Salah. Saudara, Yusuf tidak pernah jadi pengusaha ya. Yusuf itu PNS sampai akhir. Lo betul kan? Siapa di sini berani bilang Yusuf pengusaha? Yusuf PNS sampai akhir, betul kan? Hei, keluar dari otak yang ngawur. Saudara bisa mengerti gak sih? Saya sampai, aduh Tuhan. Ini 10 orang sudah konseling sama saya, dan semua tidak bisa keluar dari inilah koridornya. Tidak bisa keluar. Dan kalau saudara tahun ini tidak bisa diajar, tidak bisa dituntun, tidak bisa mengajar, dan tidak bisa menuntun, saudara habis. Karena saya itu lihat sungguh-sungguh malaikat besar, dan mereka bawa timbangan.
Dan malaikat ini bilang, semua tahun ini akan ditimbang dan ditimbang dan ditimbang. Tahun ini. Dan saya juga lihat yang namanya roh maut. Aduh, kalau saya mau cerita, terlalu banyak yang hari-hari ini saya lihat. Saudara, ini salah satu yang roh maut ya. Saudara, jadi saya itu pada waktu satu hari setelah retret, saya doa, saya lihat roh maut banyaknya itu udah banyak, segala macam ukuran. Saudara, dan dia bilang ini tahun 4 bahasa Cinanya kan kematian. Dan dia bilang begini. Terus pas saya juga baca, saudara, di YouTube, jangan ikuti saya. Saya itu baca tukang ramal, saya baca hitungan Tiongkok, saya baca segala macam ya. Jangan ikuti saya. Karena saudara nanti bilangnya begini, Bu, saya baca, rohnya transfer kalau saudara tidak ikuti dan tidak ikat. Saya tuh kalau baca dan dengerin sembari ngikat, sembari batalin, sembari perang. Saudara Bunika tahu deh, saya nyalain TV sembari gini, Kiara Tashiki, batal. Saya ucapkan sebaliknya. Jadi jangan ikutan kalau saudara tidak mudeng. Nah, semua bilang begini, 4224. Saudara, 4 Februari tahun 2024 akan muncul roh kematian double 2 kali lipat. Karena 4224. Dia bilang semua iblis, semua apapun ada hitungannya. Dia bilang begitu. Jadi 4224 di seluruh Indonesia akan muncul ya, bukan di seluruh dunia. Dia bilang, saya batalin, udah batal dalam nama Yesus, batal dalam nama Yesus. Walaupun nanti itu pas saudara dihancin, kita akan batalin lagi. No, pokoknya. Nah, tapi sebelum itu, saudara, saya lihat itu roh muncul semua itu baris, saudara. Dari yang paling gede yang saya lihat kira-kira saudara 6 lantai tingginya, sampai yang kecil itu segede gini. Cuma kucing kecil, kayak anak kucing. Saya sampai bingung, ini apa ini? Dan mereka semua bilang, kami barisan roh kematian. Saya kaget, saudara. Dan Tuhan bilang, ini loh yang mereka mau buat. Tiba-tiba ini semua nyebar, saudara. Bus, saya batalin, kita batalin tetap. Itu yang kecil-kecil ya, masuk ke pesawat, pesawatnya tabrakan. Itu yang kecil masuk ke mobil, remblong. Tapi yang kecil itu tinggal nempel di sini. Tiba-tiba pundakmu sakit, terus sampai ke jantung, mati dalam waktu sebulan. Saudara, itu yang lebih gede dikit, itu masuk ke gereja, ngomong, itu kan begini, itu kan begini, itu kan begini. Terjadi perpecahan, mati satu gereja. Saudara, yang lebih gede lagi, saudara, itu merusak satu negara. Sampai saya bilang ini ngeri banget. Dan Tuhan bilang, itu musuhmu tahun 2024. Saudara, karena itu saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Saudara, kalau engkau tidak beresi ya, kematian. Misalnya nih saudara ya, bangun pagi tiba-tiba saudara gini, pinggangku sakit. Dan saudara terima itu mungkin nggak pasti, roh kematian nemplek di pinggang. Kalau saudara kebaskan dengan gampang dalam nama Yesus, tidak ada sembuh. Saya ini cerita, saudara, 3 tahun yang lalu lutut saya ini sakit banget. Saudara, duduk, berdiri, jalan sakit banget. Saudara, saya ini banyak hal yang saya tidak cerita sama saudara ya. Saya bilang gini, Tuhan, kalau saya pakai obat, maka biar bagaimanapun saya tidak menang. Saya harus lawan ini. Terus Tuhan bilang gini, ngucap syukur dan omongin aja, lutut, kamu harus pulih, kamu harus muda, karena kamu harus menopang. Saudara, saya omongin begitu, hanya dalam seminggu, saudara, totally nggak sakit sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, totally. Saudara, saya cerita berkali-kali sama saudara ya. Hari itu saya ketarik belakang ini, dan Tuhan bilang ini, hidupmu tuh ilahi, nggak usah pakai pijet.
Tapi tetap frame saya berkata gini, pijet lebih cepat. Ilahi mungkin 3 hari loh. Padahal kalau ilahi saudara imannya 1 menit malah 1 menit. Saya bisa frame saya. Sudah tahu namanya frame, paradigma. Saya gini, saya butuh 3 hari buat nengkingin. Tapi kalau pijet 1 jam beres. Saya panggil tukang pijet, ujungnya saya terkunci dari ujung ke ujung. Saudara 6 bulan. 6 bulan kekunci dan saudara salah. Terus saya bilang ini, Tuhan ini gimana? Tuhan bilang, tanggung. Karena engkau tidak memilih yang ilahi, tanggung sendiri. Saudara, dan kemudian saya habis itu semua orang bilang ini, Bu, pakai tukang pijet ini ke sini. Saya bilang, no. Ya, saya bilang biarkan saya yang ilahi. Dan begitu saya yang ilahi, saudara. Oke, tapi 6 bulan tuh harus. Saya tanya gini, Tuhan cepetin lah. Enggak, supaya kamu kapok. Memilih selalu yang jasmani, bukan yang ilahi. Saudara, dalam banyak hal, ya, saya diajar Tuhan sangat keras. Sangat keras, ya. Tapi seringkali saudara kita ini diajar tetap tidak nangkep poinnya, bisa mengerti. Ada orang yang saya marah, saya teriak, tapi miss linknya, miss poinnya. Yang ingat cuma apa? Ibu Iin galak, saya disakiti, saya ditolak. Nah ini yang kena. Padahal saudara harus nangkep linknya, harusnya bilang gini, oke Bu, berarti saya perlu belajar lebih lagi. Bu, saya perlu mengerti soal ini. Ya. Sejujurnya saya benar-benar, saya tuh nggak masalah saudara buat kesalahan berapa kali pun, asal saudara mengerti poinnya. Tapi ini ciri ya, kalau saya ngomong dan saudara jelaskan segini, itu berarti saudara tidak pernah mengerti poinnya. Bisa ngerti? Kalau saya ngomong itu nggak perlu dijelaskan, ya. Saya sudah tahu masalahnya. Yang harus kamu pikirkan poinnya apa supaya saya berubah. Sampai di sini mengerti? Setiap kali, misalnya saya jelaskan, saya bilang begini, Daniel, kamu itu seharusnya destinimu besar. Kenapa kamu tidak pernah bisa stand firm dan jadi besar? Terus dia bilang begini, ya saya pakai kata kenapa itu supaya nyari yang di dalam, bukan keadaan. Saudara bisa mengerti nggak? Dan dia jawab, ini anaknya Pak Luki, ya karena saya lihat papa dan mama. Saya langsung gini, stop. Urusan papa dan mama semua orang menghadapi. Setiap orang, tidak ada yang punya mama sempurna, papa sempurna, tidak ada. Kalau saudara tanya berapa kali Joshua luka baret-baret sampai jatuh bangun gara-gara saya, sudah tidak terhitung. Betul kan Jos? Tapi itu tidak pernah boleh membuat alasan untuk dia terus bilang ini, karena Bu Iin menindas saya maka saya menjadi lemah. Kan tidak ada. Betul ya? Tidak boleh. Jadi saya bilang sama Daniel, stop. Kalau alasanmu karena lingkungan, keadaan, tidak usah diterangkan. Saudara semua harus bilang gini ke diri sendiri, alasan tidak pernah saudara boleh menghentikan saudara. Bisa mengerti? Gak ada keluarga yang baik, itu gak ada yang sempurna, gak ada. Waktu yang ideal gak ada, cara yang ideal gak ada. Ada orang bilang ini, seandainya saya punya pemimpin ngomong baik-baik, dimanapun gak ada pemimpin baik-baik selalu. Dan kalau kamu dapat pemimpin baik-baik, mungkin kamu juga gak bertumbuh dan kamu pikir kamu baik-baik. Bisa mengerti? Betul kan Pak Steve ya? Betul ya John? Terus saya kalau diemin John ya selalu berpikir baik-baik. Tapi kalau sudah mulai parah datang, Ibu, ya saya udah ngomong dari 10 tahun yang lalu John. Tapi yang perlu dibereskan tuh hati dan otakmu, caramu berpikir, caramu bersikap, hatimu. Saudara bisa mengerti ini? Ingat yang perlu diberesin apa? Bukan keadaan, cara berpikir.
Yang perlu diberes itu yang di dalam. Gak usah bilang begini, keadaan karena ini. Saya paling sebel tuh. Kalau saya mau ngomong sama saudara, saya punya alasan lebih banyak kok dari saudara. Saya mulai dari 3 tahun melihat ayah saya berzina. Saya melihat ibu saya dan ayah saya berantem setiap hari. Saya tinggal di Papua. Saudara saya ditaruh di kamar gelap dan saya ngobrol sama iblis setiap hari. Saya dari umur 1 tahun saya ngobrol sama setan. Saudara saya dilecehkan. Saya tabrakan lebih dari 20 kali. Semua penyakit saya alamin, dari meningitis, tifus, malaria, apapun. Saudara saya dioperasi 4 kali. Saudara saya diomongin sedunia. Ya, saya tahu artinya miskin. Terus apa sih alasan kalian? Saudara bisa mengerti, ini pelatihan, bukan kebaktian. Kalau kebaktian saya manis, percayalah. Kalau pelatihan saya gampari, saudara. Saudara tahu gak sih kalau pelatihan militer? Ada pelatihan militer yang ngomong gini, silakan duduk. Saudara gak mengkilap aja push up 10 kali, betul kan? Ini tempat militer. Dan saudara gak cuma militer loh, saudara mau masuk aircraft carrier. Terbukti 10 tahun tanpa buat kesalahan baru bisa masuk ke situ. 10 tahun berdiri di ahlinya tanpa buat kesalahan. Tidak ada penyakit. Sangat cepat mendengar. Bisa lari sembari mungkin pakai sepatu. Saya nggak bisa bayangin tuh 3 menit lari pakai sepatu sembari pakai jam lo lari, saudara. 3 menit on position. Kemarin saya lihat pelatihan salah satu saudara ya untuk masuk kapal induk, padahal dia advokat, saudara. Dia pengacara, tapi dia mau pengacara yang mau dimasukin ke kapal induk. Karena kemana-mana kadang-kadang ada hukumnya. Setiap tempat ada hukumnya, saudara. Dan saudara latihannya padahal usianya sudah 45. Karena kan memang harus 10 tahun kelihatan berdiri di bidangnya. Saudara mau tahu pelatihan pertama adalah apa? Berenang 3 km. Sampai saya bilangnya, karena dia mau masuk kapal induk kan. Saudara, dia bilang ini, kamu bilang iya, berenang 3 km. Itu latihan pertama. Sebelum yang lain, saudara. Saudara, sampai saya bilang ini, aduh, kalau kita ditaruh tuh ya buat syarat masuk aircraft carrier, tidak ada yang lolos, saudara kita. Kayak tadi Pak Fendi masuk buat ruang kudus saja tidak masuk, apalagi ruang maha kudus, saudara. Jadi taulah ini anugerah, ini cinta Tuhan, ini pengangkatan karena kita digendong. Amin. Masih banyak nih saudara ya yang saya mau. Saudara, nah sekarang masuk. Saudara, ada beberapa hal. Yang pertama pentingnya tudung. Tuhan bilang tahun ini jangan keluar dari tudung. Saudara, saya pilih 2, Lot. Saudara tahu ya, Lot ini jalan sama Abraham lebih dari 10 tahun, tapi tidak kenal omnya. Saudara, tidak kenal Tuhannya. Bahkan dia tidak, saudara, dia ikut perang, tapi dia dirampas dan dia dibawa. Saudara, Tuhan bilang, ini maaf. Tuhan bilang, di Mahanaim masih sangat banyak Lot. Jadi saudara harus ngerti. Saudara, saya tidak bisa sempat panjang karena sudah jam 10 dan kita masih mau perang. Tapi saudara bilang, pelajari Lot. Karena Tuhan jelas bilang sama saya, di Mahanaim masih banyak Lot. Saudara sudah 10 tahun, 20 tahun di Mahanaim tanpa engkau kenal dan ngerti apapun. Saudara, yang kedua, Tuhan bilang begini, di Mahanaim banyak Mephiboset. Saudara, Mephiboset itu cacat, dari ndak bisa apa-apa, dapat hidangan semeja sama raja, betul? Tapi dia tetap tidak upgrade. Saudara, pada waktu Daud pergi, dia tetap bilang ini, ya gimana, kakiku cacat, sehingga aku ndak bisa buat ikut Daud.
Saudara, di sini Tuhan bilang yang kedua, jenis kedua, yang Tuhan bilang waspada tahun ini. Engkau cacat, ya Tuhan tahu. Tapi Tuhan sudah buat engkau makan sehidangan dengan raja. Tapi engkau tidak upgrade. Kau masalah besar tahun ini. Saudara bisa mengerti poinnya? Jangan alasan, ya saya memang bodoh. Semua orang bodoh, saya juga bodoh. Upgrade. Saya tiap hari loh upgrade, sudah. Saya tiap hari dengerin bahasa Inggris dan pengucapannya, dan saya ngikutin. Supaya kalau orang khotbah dalam bahasa Inggris, saya mudeng semudeng-mudengnya. Saya tiap hari dengarkan khotbah bahasa Inggris every day. Saudara, saya dengarkan saudara David Kolenda, Heidi Becker, saudara semua Sitrot, saya dengarkan. Dan saya kadang-kadang gini ya, bahkan ya orang-orang yang pintar bahasa Inggris, saya bilang gini, kalian dengerin gak sih Sitrot? Setidaknya kalian tahu loh gelombang apa yang sedang terjadi. Sitrot itu apa? Saudara bayangin, saya ini gak bisa bahasa Inggris, tapi saya paksa loh. Ya, upgrade. Oke. Saudara, pentingnya hubungan dan pengenalan. Saudara, hari itu saudara, mereka kekurangan anggur, dan Yesus bilang begini loh, ibu jangan suruh aku, waktuku belum sampai. Tapi ibunya tidak bilang begini, ya nggak ada anggur. Ibunya malah bilang sama pelayan-pelayan, lakukan apa yang akan dia suruh. Saudara bisa ngerti? Coba nih, saya mau tanya yang ngangguk ngerti. Tadi kamu ngangguk, kamu ngangguk paling keras soalnya. Maksudnya, kamu ngangguk paling keras tadi. Ya, kita mesti ini apa? Nunggu dan makanya melakukan aja yang diperintahkan. Saudara mesti menangkap yang tersirat, dan saudara mesti mengenal. Karena banyak orang menangkap verbal, bukan yang tersirat, bukan roh, bukan karena pengenalan. Bisa mengerti? Ya, ini contoh. Saya suka bilang, Ibu Ruth suka bilang gini, Bu, malam ini mau makan nggak? Saya bilang enggak. Nah, tapi pasti saudara, dia kirimin apa itu, roti lah sepotong, puding lah sepotong. Soalnya dia tahu saya bilang enggak, satu pengen diet, tapi biasanya cuma keinginan, beda kenyataan. Ya, kenapa? Kenal saudara. Kedua, dia tahu seringkali saya tidak mau menyusahkan dia, karena saya tahu dia repot, saudara. Ketiga, biasanya saya artinya bosan dengan makanannya, karena pasti menyajikan yang itu-itu saja. Tapi karena dia, dan itu nggak mungkin saya jelaskan. Saya bilang ini, satu, karena saya pengen diet tapi cuma keinginan, ya. Dua, saya bosan makanan lu. Saya nggak akan jelaskan, saya cuma bilang enggak. Tapi karena dia kenal, dia pasti kirimin. Dia kirimin roti lah sepotong, puding lah sepotong, ya. Dan dia akan bilang begini, saya taruh di kulkas, terserah ibu mau dimakan atau tidak. Ya. Itu kenal. Dia bisa tahu yang tersirat, ya. Dia bisa tahu spiritnya, ya. Dia bisa tahu saudara, bahwa yang saya bicarakan bukan itu arti letterleknya. Saudara bisa mengerti? Ya. Dan tahun ini saudara harus belajar itu. Kalau saudara pemimpin, saudara level naik dari level luar, mau masuk ke ring satunya Tuhan, nggak usah ring satu lah, ring 5 aja. Saudara harus mengerti ini, ya. Saudara harus mengerti ini. Saudara, kenapa saya itu sama cucu-cucu saya itu selalu, saudara ya, mereka lengket. Elion itu nggak usah bilang, saudara, dia begitu begini saya udah tahu ngantuk.
Jadi kita tidak perlu berantem, saudara. Saudara, bahkan dia main di rumah saya, terus dia tiba-tiba gini, ngambilin bantal, terus dia menghela nafas. Terus saya bilang, Elion ngantuk, Elion di sini juga oke, tapi sebenarnya pengen kalau ketemu Mbak Karti. Dia langsung gini. Dia tahu Oma bisa ngomong tepat yang ada di hatinya. Saudara ya, saudara, nah terus saudara bilang ini, Bu, itu kan Elion. Enggak, bahkan yang tinggal sama Elion belum tentu kok ngerti kok. Karena itu adalah kamu harus keluar dari dirimu, pendapatmu, maumu, untuk bisa mengenal orang lain, bisa mendengar Tuhan, bisa mendengar pemimpinmu, bisa mendengar anak buah. Bisa ngerti? Tanpa kamu belajar keluar dari dirimu dan mengenal, ya. Hari itu misalnya nih, saudara, ini bahasa Elion. Ya, pemimpin harus mengenal bahasa anak buah harus mengenal bahasa pemimpin. Saudara, hari itu dia duduk sama saya, ini pertama kalinya. Tiba-tiba dia bilang ini, nonton UUAA. Saya bingung, UUAA apa lagi nih ya? Terus saya bilang, Elion, tolong jelasin ke Oma sedikit aja UU apa. Terus dia gini, oh ya, Oma tahu, monyet kan? Iya, UUAA monyet ternyata. Saudara ya, saudara. Nah, tapi banyak orang pada waktu misalnya dengar UUAA, dia akan tanya gini, apa Yon? Dia nggak bilang tolong kasih kode lebih lagi. Dan Elion akan teriak UUAA, UUAA, UUAA. Dan bilang apa UUAA? Cuma diikutin, saudara. Ini namanya tidak bisa menangkap sinyal kode. Ya, dulu yang saya nggak berhasil tuh satu. Miel itu sering ngomong gini, Oma, Hokban. Hokban. Saya tuh bilang, itu saya nggak menangkap itu. Akhirnya baru tahu Hokben. Setelah dia, itu waktu dia kecil ya. Setelah dia bawa ke saya Hokbennya, dia bilang Hoban. Oh, Hoban itu Hokben. Kalau itu saya nggak nangkep, saudara. Itu benar-benar saya nggak lulus itu, Hoban dan Hokben. Nah, ya. Nah, tapi dengan Tuhan juga sama. Waktu Tuhan ngomong sama saya, Kresra, saya nggak tahu. Ini contohnya tadi pagi lah. Saudara, tadi pagi itu dia ngomong gini, stay semen. Duh, matang. Kalau saya tanya, Bu apa? Belum ketemu. Nantilah saya cari lagi. Saudara ya, walaupun dibilang mungkin vehemen, mungkin apa, tapi saya belum serak di sini. Kan dia ngomongnya stay semen, dan dia bawa penting sekali tahun ini. Saudara, Tuhan banyak kode. Kita juga harus tahu kode, nangkep kode anak buah, ngode saudara, pimpinan, istri, suami. Kita harus belajar, ya. Ingat pentingnya hubungan dan pengenalan. Saudara, hari itu bayangin ya, Elisa, saudara, Elia ini cuma lewat lempar baju, ngerti? Kalau Elisa hari itu nggak ngerti, dia akan gini, Papa, bajunya jatuh Pak. Bisa mengerti? Dan kalau dia lakukan itu, saya mau tanya, dia diterima jadi Elisa enggak? Makanya banyak orang bilang gini, Bu saya mau jadi anak, Bu saya mau jadi alma bearer, Bu saya jadi itu. Lawang saya uji sampai saya ngomong 5 baris 10 baris enggak mudeng. Lo ujiannya kalau di perjanjian lama tuh cuma dijatuhin baju loh. Saudara bisa ngerti gak sih? Jatuhin baju dan mudeng ya sudah, out. Tandanya kamu tidak punya hati, tidak punya hubungan, tidak punya kepekaan, tidak punya ya pengertian. Saudara, dan pada waktu dia mau mengambil urapan double porsi, dia bilang ini, tinggal di sini. Loh, perintahnya kata-katanya bilang tinggal di sini, betul kan? Kalau yang goblok ngomongnya gini, siap, taat. Saudara tidak dapat warisan. Saudara bisa ngerti nggak? Hei, saudara bilang bukan harus taat, betul. Tapi saya pagi ini mau berkata tahun ini bukan soal itu.
saudara sedang next level. Bisa mengerti? Kalau ke Tuhan, kalau ke apapun kamu gak next level tahun ini, engkau sangat-sangat bermasalah. Loh, sampai 4 kali loh dibilang begini, tinggal di sini. Tapi Elisa tahu apa artinya. Nah, saya berdoa saudara mengerti. Terakhir, pentingnya dibungkus Roh Kudus. Saudara, yang pertama itu diciptakan lagi. Yang kedua menjadi kuat. Yang ketiga, saudara berjalan dalam sign and wonder. Dan Tuhan bilang tahun ini, suka tidak suka saudara harus lakukan ini. Tahun ini 3 hal ini harus sangat nyata. Oke, karena waktu langsung